Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke. Nah, sebelum kita mulai jadi minggu kemarin kita kan sudah bahas tentang yang namanya Simple Project CRUD menggunakan PHP. Nah, hari ini kita coba untuk lanjut. Kemarin kita sudah bahas ada koneksi sama indeks, dan hari ini kita coba lanjut ke proses CRUD-nya. Mulai dari bagaimana nampilin data, nambah data, ngubah data, dan hapus data mahasiswa. Nah, kemudian untuk yang pertama ini kita coba untuk nampilin data dulu. Nah, cara nampilin datanya kita siapkan sebuah file namanya mas.php. Nah, jadi ini untuk adalah lihat data mahasiswa nanti. Nah, pertama pastikan dulu MySQL-nya sudah jalan, Apache dan MySQL-nya juga sudah jalan. Oke. Nah, kemudian bikin file baru, file new, PHP, kemudian semua kodenya boleh dihapus. Nah, langsung simpan dengan nama mas.php. Oke. Nah, jadi langsung kita mulai buka dengan script PHP di situ. Nah, kita akan coba bikin sebuah link. Link ini nanti namanya adalah tambah data mahasiswa. Nah, di mana link itu nanti itu mengarah ke halaman mhsapp.php. Di mana mhsapp ini akan jalan apabila tambah data mahasiswa diklik. Nah, di situ linknya adalah tanda tanya P sama dengan mhsapp. Tanda tanya artinya di mana. P itu adalah parameter dan mhsapp adalah nilai yang diberikan ke dalam parameter P. Di mana nanti indeks akan menangkap atau get dari nilai P itu. Nah, kemudian karena kita ingin menampilkan data mahasiswa, kita butuh tabel. Nah, kita buat tabel kita bikinnya width-nya 100%, jangan pakai pixel ya, tapi pakai persen. Jadi apabila apabila browser kita nanti itu setengah atau full, itu akan ikut. Jadi tabel itu akan dari ujung kiri ke ujung kanan full dia. Nah, bordernya 1, cell spacing sama cell paddingnya boleh terserah, itu saya set 10-10. Nah, kemudian ada yang namanya TR. Nah, di dalam tabel itu ada yang namanya TR. TR itu adalah baris. TR adalah baris. Kemudian di dalam baris biasanya ada TD. TD adalah kolom. Nah, cuma di sini saya tidak pakai TD. TD dipakai untuk isi tabel nanti, tapi untuk header tabel kita pakai TH. Nah, kita pakai TH. Kemudian kolomnya nanti akan kita siapkan tuh ada 6. Ada nomor, ada foto, mahasiswa, data personal, kontak, dan aksi. Nah, kemudian sampai di sini kita sudah membuat kepala tabelnya nih. Ada 6 kolom. Nah, sekarang kita akan coba panggil data dari database dengan menggunakan query. Nah, di PHP sudah disediakan sebuah fungsi namanya MySQL query, di mana nanti kita akan simpan dalam sebuah variabel namanya SQLM. Di mana SQLM ini, kenapa saya namakan SQLM? Karena kita ngambil datanya dari tabel mahasiswa. Jadi biar nggak bingung. Jadi kalau tabel kita banyak, nanti kita nggak bingung. Nah, select all from mahasiswa, artinya kita ngambil semua data dari tabel mahasiswa. Order by, kita urutkan. TGL simpan, berdasarkan tanggal simpan. Nah, tanggal simpan berarti pada saat orang nyimpan data ke dalam database, itu ada tanggal penyimpanan. Nah, ada descending di situ. Descending itu artinya kita ngurutnya yang terbaru yang paling atas. Nah, jadi data mahasiswa yang paling baru itulah letaknya paling atas nanti. Nah, kemudian kita akan karena datanya tidak satu, maka kita butuh perulangan untuk menampilkan data. Nah, perulangan kemarin kita sudah bahas ada 4. Ada for, ada while, ada do while, dan ada for each. Nah, di sini kita gunakan while saja. Di mana perulangan ini nanti ada sebuah variabel baru di dalamnya namanya rm. String rm, di mana menyimpan data array yang ada dalam database dari query yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, kemudian ada sebuah variabel tambahan yaitu variabel no. Ini tujuannya adalah untuk nomor, di mana nomor nanti setiap ada data baru itu nomornya tambah 1 dan terusnya. Nah, kemudian di kolom pertama kita tampilkan variabel no tadi mulai dari angka 1. Kemudian kolom berikutnya ada nomor BP kita tampilkan. Nah, nomor BP cara pemanggilannya ada variabel rm. Ingat variabel rm adalah kunci di situ.
variabel RM itu nanti menyimpan semua data array dari database. Nah, jadi cara pemanggilan data dari dalam database cukup panggil variabel tempat kita menyimpan data array tadi, yaitu RM. Kemudian diikuti dengan nama field dari tabelnya. Nah, contohnya untuk nomor BP ada string RM dalam kurung NOBP. Nah, string RM adalah variabel array-nya. Nanti NOBP adalah field tabel yang ada dalam database. Kemudian ada nama juga sama, string RM diikuti dengan nama. Ada kelas, string RM dalam kurung kelas. Kemudian per daftar sejak ini kita tampilkan TGL simpannya. Jadi RM dalam kurung TGL simpan. Nah, itu kolom yang kedua. Kolom yang ketiga itu ada tempat tanggal lahir. Oke, tempat tanggal lahir. Nah, konsepnya sama. Jadi kalau untuk memanggil tempat tanggal lahir, menampilkan data tempat tanggal lahir, berarti kita panggil RM TMP lahir, kemudian string RM TGL lahir. Nah, simple. Oke, jadi kita langsung panggil nama field tabelnya. Nah, ada juga beberapa yang menggunakan MySQL fetch row. Nah, kalau fetch row kita harus tahu indeks dari tabelnya, indeks dari tabelnya. Nah, tapi kita pakai fetch array saja. Nah, kemudian JK-nya juga panggilnya string RM dalam kurung JK. Oke. Kolom berikutnya itu untuk menampilkan ada alamat di situ. Nah, pemanggilan alamat juga sama, ada string RM dalam kurung alamat lengkapnya. Nah, akan muncul di situ nanti. Kemudian setelah alamat kita munculkan nomor handphone. Nah, sama nomor handphone berarti pemanggilannya ada string RM dalam kurung HP. Nah, kemudian ada email juga string RM dalam kurung email. Oke. Nah, jadi nggak repot, sebenarnya simple gitu. Nah, sampai di sini sebenarnya udah tampil di datanya. Nah, cuma karena tadi kita pakai ada ini, oh ya, satu kolom lagi saya lupa. Satu kolom lagi untuk aksi. Nah, mari ingat aksi. Karena kita nampilin data kita, data mahasiswa bisa banyak nanti. Jadi kita bisa ngerubah data dan ngapus data. Jadi kalau data kita ada 10, kita bisa ngapus nanti. Kita bisa ngerubah data mahasiswa. Nah, nanti ada link untuk ubah kemudian hapus. Nah, untuk yang link ubah itu akan akan diarahkan ke halaman MHS edit. Nah, di mana nanti ada parameter P dengan nilai MHS edit. Kemudian diikuti dengan ada parameter ID. Nah, parameter ID ini itu menyimpan nilai ID MHS dari mahasiswa tadi, dari tabel mahasiswa tadi. Nah, kemudian apabila kita klik hapus, ya larinya ke MHS Del. Dan ID-nya juga ikut. Jadi ID inilah nanti akan dikirimkan ke halaman MHS edit. Dan ID ini juga akan dikirimkan ke halaman MHS Del. Nah, di masing-masing halaman itu akan ditangkap ID-nya. Jadi akan di-get nanti ID-nya, di mana nanti ID inilah menjadi kunci nanti. Nah, kemudian tutup TR-nya dan NO++, kemudian tutup tabelnya. Nah, sekarang kita bikin MHS ADD. Nah, bagaimana cara nambahin data bikin form? Nah, kita tahu untuk menambah data kita butuh yang namanya form. Nah, jadi kita mainnya di bagian codingnya kita kosongkan, tapi sekarang kita mainnya di bagian desain. Nah, sekarang coba di atas itu ada tools, di bagian insert itu ada form, ada tab form di situ, dan pojok paling kiri ada kotak merah putus-putus. Nah, itulah kuncinya agar nanti datanya bisa tersimpan dalam database. Nah, ada form di situ. Nah, kemudian klik di tengah-tengah tabel itu, yang penting kursornya akan kedap-kedip di dalam kotak merah putus-putus itu. Nah, klik di situ, kemudian boleh ditulis ada nomor BP, diikuti dengan text field, sebuah text field, karena nomor BP disimpan akan diketikkan oleh ini nanti oleh user yang menggunakan. Kemudian di bawah ada nama juga pakai text field saja. Kemudian ada setelah nama ada kelas. Nah, kelas kita menggunakan list menu atau biasa juga disebut dengan combo box. Nah, combo box.
Oke, nah jadi kelas ada combo box, ada pilihan kelas. Artinya kalau kita menggunakan combo box berarti kita pilih salah satu dari yang ada. Nah setelah kelas ada tempat tanggal lahir. Nah tempat lahir berarti kita butuh text field. Kemudian tanggal lahir juga kita butuh text field juga. Kita nggak usah pakai combo box, kita pakai text field saja. Nah kemudian ada JK jenis kelamin, itu kita pakai radio button saja. Jadi ada 2 radio button yang kita siapkan. Oke, tambah satu lagi. Oke, nah, ada 2 radio button yang kita siapkan. Jadi jenis kelaminnya nanti ada laki-laki satu, kemudian ada perempuan satu lagi. Oke. Nah kemudian setelah jenis kelamin berarti kita bikin alamat sekarang. Nah untuk alamat karena biasanya bisa panjang, jadi jangan pakai text field. Nah boleh kita gunakan text area. Nah text area letaknya di tools atas itu nomor 4 dari kiri. Nah setelah alamat itu ada nomor handphone. Nah nomor handphone pakai text field saja boleh. Kemudian terakhir itu ada email juga pakai text field juga boleh. Nah, oke. Nah, setelah email ada tambahan satu lagi namanya foto. Nah, foto juga pakai text field juga. Nah, simpel. Dan terakhir tambahkan satu buah button atau tombol. Nah, itu button. Klik, kemudian oke. Oke, ada tulisan submit di situ. Nah, untuk form ini boleh disimpan. Simpan dengan nama mhsadd.php. mhsadd.php. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, ini formnya udah selesai. Cuma sama dengan ini, sama dengan apa namanya di Java, yang pernah familiar dengan Java, nama text field itu harus ada namanya. Biasanya adalah txt bla 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 gitu. Nah, sekarang caranya tinggal diklik text fieldnya, diklik, kemudian di bawah ada properties, kemudian di pojok paling kiri itu untuk namanya. Nah, biar tidak repot, kita samakan namanya dengan field dalam database, dalam tabel mahasiswa. Berarti tadi NOBP yang di atas, kemudian nama, kemudian kelas. Nah, untuk kelas, karena dia combo box, boleh diklik list value-nya. Nah, ini untuk nambah. Jadi yang item label itu adalah yang tampil di combo box-nya, kemudian yang value itu yang akan disimpan ke dalam database nantinya. Nah, jadi di sini saya bikin sama saja. IF1 value-nya juga IF1, IF2 value-nya juga IF2. Nah, kita coba sampai IF3 saja. Oke. Nah, jadi udah muncul dia. Kemudian tempat lahir kita kasih nama TMP lahir. Nah, tanggal lahir itu TGL lahir, sama dengan yang ada di dalam tabel mahasiswa kita. Nah, untuk JK, untuk radio yang pertama kasih nama JK. Kemudian check value-nya kasih L besar. Nah, jadi yang check value inilah yang akan masuk ke dalam database nanti. Nah, ini juga sama, radio buttonnya namanya JK, kemudian check value-nya adalah P besar. Jadi L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Karena di dalam database kemarin kita pakai cuma char 1 untuk JK. Nah, alamat juga sama. Alamat kasih nama alamat, nanti boleh di set ada char width-nya berapa, 6 lines-nya berapa, barisnya atau juga jumlah karakternya berapa. Silahkan. Nomor handphone, tulis HP di situ, kemudian email. Nah, email di enter ya, setelah diketik di situ di enter. Nah, kemudian foto juga kasih nama foto. Kemudian submit kasih nama simpan, huruf kecil semua. Kemudian value-nya adalah simpan data mahasiswa. Ini boleh pakai huruf besar, huruf kecil. Kemudian di enter. Nah, setelah di enter kita simpan. Jangan lupa apabila masih ada tanda bintang di situ berarti belum disimpan. Oke, simpan, kita refresh. Oke. Cuma masalahnya kita klik tambah data. Nah, ini dia tambah data. Ini formnya. Cuma masalahnya adalah form kita ini belum jalan. Karena action dari formnya belum ada. Nah, tapi sekarang kita coba perbaiki sedikit dulu, mulai dari NOBP. Nah, kita cek NOBP. Jadi biasanya pernah ketemu dengan sebuah form, tapi di dalam text field-nya itu ada tulisan. Apabila kita ketik, tulisannya akan hilang. Nah, itu namanya placeholder namanya. Nah, misalnya ini ada saya tambahin placeholder di text field yang pertama, kemudian placeholder untuk text field yang kedua.
Nah, jadi setelah ditambahkan placeholder hasilnya akan seperti ini. Oke, muncul dia. Tapi pada saat kita ngetik dia akan hilang tulisannya. Nah, jadi mungkin sudah ada yang coba-coba bikin seperti itu. Nah, boleh kita lanjutkan untuk untuk tempe lahir juga boleh ditambahkan placeholdernya. Nah, tempat lahir. Oke, untuk tanggal lahir itu adalah tanggal lahir. Oke, tanggal lahir. Nah, kemudian untuk alamat juga boleh. Klik alamat. Oke, sudah muncul di tanggal lahir, tempat lahir dan tanggal lahirnya. Nah, untuk alamat juga sama. Nah, cuma sebelumnya karena kita tanggal lahir itu kita pakai tanggal, bulan dan tahun, maka kita gunakan tipenya date. Yang tadinya teks ganti dengan date. Pas di refresh itu hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bisa pilih itu tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk teks area. Nah, teks area juga sama, kita kasih placeholder juga. Ini dia. Tulis alamat di situ. Kemudian nomor handphone juga sama, nomor handphone, placeholdernya. Kemudian terakhir ada email. Nah, email juga sama. Placeholdernya adalah email. Oke. Nah, semuanya sudah. Nah, cuma foto sekarang. Foto biasanya ada tombol browse biasanya. Sekarang tipenya teks, kita ganti dengan file. Nah, jadi secara otomatis apabila kita ganti dengan file itu muncul tombol browse-nya akan muncul. Nah, tombol pilih filenya akan muncul. Oke. Nah, jangan lupa disimpan. Nah, sekarang kita coba lanjut. Lanjut kemana? Lanjut untuk bikin action. Nah, sedikit lagi ke atas sedikit ini. Lanjut untuk bikin action. Jadi if pos simpan di situ harus sama namanya dengan nama tombolnya, tombol buttonnya tadi. Nah, jika tombol simpan diklik, maka proses di bawah dijalankan. Include koneksi.php. Kenapa harus ada include koneksi? Karena kita menyimpan data ke database, berarti kita butuh akses ke database. Nah, kemudian karena kita melibatkan foto tadi, jadi ada foto yang tertulis di sini harus sama dengan nama field nama text field yang ada di foto di atas. Nah, kita simpan dalam variabel foto itu untuk menangkap nama file fotonya, bla 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 .jpg-nya. Kemudian log foto itu untuk menangkap tab atau tempat foto itu berada. Nah, jika ada if tidak empty, tanda seru dalam ini artinya tidak, empty itu adalah kosong. Jika tidak kosong lokasi fotonya, artinya apa? Pada saat kita browse, kita klik browse, kemudian kita pilih foto, itu artinya tidak kosong log fotonya. Nah, maka diproseslah move uploaded file. Jadi file yang di browse tadi itu akan disimpan ke dalam server. Di mana di server nanti ada sebuah folder baru namanya foto. Nah, ini dia nih. Log foto itu lokasi fotonya, kemudian diikuti dengan foto garis miring name foto. Nah, foto di situ itu adalah nama folder. Nah, nama folder. Berarti kita harus bikin nama folder baru namanya foto. Nah, jadi semua foto yang kita browse nanti setelah tersimpan dia masuk ke folder foto itu. Nah, baru diikuti dengan nama file foto, bla 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 .jpg-nya. Nah, oke. Nah, ini script untuk memindahkan foto ke dalam folder foto. Jadi kita bebas ngambil fotonya dari mana, mau dari my picture, mau my document, kita browse. Kemudian pada saat kita simpan, dia otomatis akan nyimpan ke dalam folder foto. Ingat, jangan diambil dari folder foto itu fotonya, nggak boleh. Karena folder foto itu diasumsikan letaknya nanti di server, kan nggak mungkin kita ngambil foto dari server. Nah, kemudian setelah pindah foto, kita nyimpan data ke database menggunakan query. Nah, sama dengan yang tadi, saya pakai MySQL query, fungsi dari PHP.
disimpan dalam sebuah variabel namanya SQLM. Insert into mahasiswa, artinya masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Apa saja? Ada nomor BP, ada nama, kemudian kelas, TMP lahir, TGL lahir, JK, alamat, HP, email, foto. Nah, kemudian terakhir itu adalah TGL simpan. Nah, jadi TGL simpan kita ambilnya dari sistem nanti. Jadi tanggal berapa yang ada di komputer masing-masing, tanggal segitu nanti yang masuk ke dalam database. Nah, kemudian diikuti dengan values. Nah, berarti tadi yang pertama ada nomor BP, berarti valuesnya post NOBP. Kemudian nama, berarti ada post nama. Artinya apa? Di sebelah kiri values dengan di sebelah kanan values itu jumlahnya harus sama. Nah, tadi ada NOBP, nama, kelas, TMP lahir, TG lahir, JK, alamat, HP, email, foto, TGL simpan. Berarti ada 11 sebelum di sebelah kiri values, berarti harus 11 juga yang ada di sebelah kanan values. Berarti dan urutannya harus sama. Kalau yang pertama ada NOBP, berarti nanti diikuti dengan post NOBP. Kemudian nama ada post nama. Kelas ada post kelas. Kemudian TMP lahir ada post TMP lahir. TG lahir ada post TG lahir. Kemudian JK ada post JK. Alamat post alamat. Kemudian HP post HP. Email post email. Nah, foto kita nggak pakai post foto. Nah, foto tadi sudah disimpan dalam variabel namanya foto. Nah, jadi cukup string foto saja yang dimasukkan. Nggak pakai post foto. Kalau pakai post foto, dijamin nggak bakalan nyimpan datanya. Nah, ingat itu. Oke, setelah email, foto. Nggak usah pakai post. Dan terakhir, TGL simpan, kita pakai NOW. NOW artinya no. Kita ngambil dari tanggal sistem. Nah, jadi kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sebelah kiri values ada 11. Sebelah kanan values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah sama. Dan urutannya juga harus sudah sama. Nah, kalau sudah, kita cek. Kita bikin kondisi. If SQLM. Apabila SQLM-nya benar. Nah, maka muncul pesan data mahasiswa berhasil disimpan. Tapi jika SQLM-nya salah, maka muncul pesan di situ gagal menyimpan. Oke. Nah, kemudian kita munculkan di situ redirect URL-nya. Kita gunakan meta HTTP. Meta HTTP equif kemudian sama dengan refresh. Nah, kemudian diikuti dengan kontennya. Ada konten yang pertama itu ada satu itu adalah satu detik. Kemudian diikuti dengan URL sama dengan $P sama dengan MHS. Artinya di redirect URL-nya ke halaman MHS setelah data disimpan. Oke, ini boleh diganti. Konten sama dengan 1 itu boleh diganti. Mau 3 detik ganti 3, mau 5 detik ganti 5. Silahkan. Nah, oke, kita klik lagi tambah data mahasiswa, kita coba simpan. Oke, saya masukkan nomor BP, saya pakai NIDN saya saja, kemudian nama saya, diikuti kelas year 1 misalnya, kemudian lahirnya di Padang, tanggalnya, ya boleh silahkan. Nah, saya pakai tanggal ini aja, tahunnya 85, kemudian bulannya Januari, tanggalnya tanggal 1 saja. Nah, simpel udah. Ini ngetes saja datanya berhasil nyimpan atau enggak. Kemudian JK-nya adalah laki-laki, kemudian alamatnya itu di Lubuk Begalung, Padang. Kemudian nomor handphonenya masukkan, kemudian diikuti dengan email. Nah, kemudian pilih foto. Nah, fotonya bebas mau ngambilnya dari folder mana, tapi nanti nyimpannya dia akan masuk ke dalam folder foto. Nah, oke. Kemudian simpan. Nah, tertulis di bawah pesan di situ data mahasiswa berhasil disimpan. Oke, datanya masuk. Oh,
tapi kayaknya kolom kita kurang satu ya. Harusnya ada foto di situ. Nah, kembali ke mas.php, di kolom kedua, berarti setelah no itu tambahkan td lagi satu. Nah, kita tampilkan foto di situ. Oke, tampilkan foto, ada img, src. Nah, folder kita dalam folder foto. Panggil foto, folder foto, diikuti dengan rm foto. Nah, rm adalah variabel menyimpan data array dari database, kemudian foto adalah nama fieldnya. Kita set panjangnya 100 pixel fotonya. Nah, kita simpan, kita coba refresh. Nah, kolomnya udah nambah, cuma fotonya nggak ada. Loh, kenapa? Kita cek folder foto. Oh, ternyata foto kita tidak nyimpan. Berarti ada yang kurang nih. Nah, kita coba cek sebentar ya. Kita coba cek, rasanya nama fieldnya sudah, nama filenya juga sudah. Kita cek ke atas lagi. Kayaknya saya tahu nih, ada yang kurang nih di baris paling atas. Nah, tadi ada form, ada action. Saya lupa nambahin type multipart form data. Karena kita mau nyimpan foto itu harus ada type multipart form data. Nah, saya coba tambah data satu lagi ya. Saya masukkan data lagi, kemudian pakai data yang sudah ada saja. Ini boleh diketik langsung di sini, boleh dipilih lewat kalendernya, boleh silahkan. Nah, kemudian JK-nya laki-laki, kemudian alamatnya Lubek Padang, nomor handphonenya juga saya set lagi, mungkin disamakan saja, emailnya juga sama. Nah, fotonya saya coba pilih foto lagi. Mudah-mudahan masuk sekarang, simpan, data berhasil disimpan. Oke, ternyata data yang terbaru kita masukkan itu udah nyimpan datanya. Nah, sudah nyimpan datanya. Ini dia. Berarti fotonya udah muncul. Berarti proses penyimpanan selesai. Nah, sekarang kita bikin untuk ngedit lagi. Nah, untuk edit, mengubah data, konsepnya sebenarnya sama dengan MAS Add. Karena membutuhkan form. Sama-sama membutuhkan form. Nah, cuma saya nggak mau pakai cara lambat. Cara lambat maksudnya saya ngetik ulang dari awal, tidak. Saya pakai cara cepat saja. Nah, jadi daripada ngetik-ngetik banyak-banyak, nanti mending kita gunakan yang sudah ada saja. Caranya gimana? Nah, MHS Add tadi boleh kita copy, kemudian kita paste di situ. Nah, kita paste di situ, kemudian kita rename, ganti dengan MHS Edit. Nah, berarti sekarang MHS Edit dengan MHS Add isinya sama. Nah, sekarang buka MHS Editnya, kita open, langsung kita coba lihat codingnya. Oke. Nah, langkah pertama yang harus ada di MHS Add itu adalah baris paling atasnya paling penting. Nah, tadi di halaman MHS kita mengirimkan parameter ID ya, parameter ID. Nah, itu kan kita get di halaman ini. Tapi sebelum itu, query-nya udah pasti beda. Karena kita ngedit. Kalau kita ngedit, query jangan insert into lagi. Query-nya nanti adalah update. Jadi kita kosongkan dulu query-nya. Nah, jadi kalau kita cek nih, kalau kita cek untuk ngeditnya, ya form editnya udah muncul, tapi isinya masih kosong. Klik. Nah, muncul, form editnya muncul. Nah, di sini ada ID-nya, ID sama dengan 1 di pojok kiri bawah, boleh dilihat. Nah, ubah ID sama dengan 1, ada parameter ID yang ada di situ yang akan dikirimkan ke halaman MHS Edit nantinya. Nah, sekarang parameter itulah kita tangkap di sini. Nah, baris paling atas boleh kita tambahkan script PHP. Script PHP untuk menampilkan data atau query untuk menampilkan data dari dalam database. Nah, kita simpan masih menggunakan variabel SQLM karena tabel kita mahasiswa. Nah, jangan lupa ya, dalam MySQL query string count-nya tetap dibawa karena di koneksi kita sudah buat kemarin string count sama dengan MySQL connect. Jadi koneksinya ada di count itu. Nah, menampilkan datanya, select all from mahasiswa where ID MAS sama dengan get ID. ID MAS adalah nama field kita dalam tabel.
ID itu adalah parameter yang kita get dari halaman sebelumnya. Oke, jangan sampai salah. Nah, kemudian simpan dalam variabel rm, itu adalah data array dari query yang sudah kita buat di atas tadi. Oke, itu yang paling penting, yang paling atas itu yang paling penting untuk edit. Nah, kemudian kita butuh sebuah file hidden. Nah, sekarang coba kembali ke bagian desain. Di samping NOBP tambahkan sebuah hidden field. Hidden field yang mana? Yang nomor 3 dari kiri. Nah, klik itu. Nah, akan muncul warna kuning di situ. Nah, silahkan diklik, kemudian lihat bagian codingnya. Nah, akan muncul tipenya hidden di situ, kemudian name-nya boleh ganti dengan ID MAS. Kemudian diikuti dengan value. Nah, value-nya itu dalam script PHP. Nah, berarti value-nya echo string rm dalam kurung ID MAS. Nah, itu value-nya. Itu penting. Dan itu boleh di-copy, silahkan di-copy. Nah, silahkan di-copy dan itu boleh dimasukkan ke semua text field. Nah, jadi kalau kita edit di sini ya belum terjadi apa-apa, belum. Karena kita value-nya belum ditampilkan untuk yang semuanya. Nah, sekarang kita coba untuk nampilin nomor BP deh. Oke, nampilin nomor BP. Oke, tambahkan value di situ atau boleh langsung dari bagian desain. Bagian desain, klik nama text field-nya, kemudian lihat bagian properties di bawah. Pasti di situ. Nah, tinggal diganti RM NOBP. Oke. Nah, copy lagi, kemudian lakukan untuk semua text field. Save. Oke, boleh kita tes dulu apakah muncul nomor BP-nya. Oke, nomor BP-nya muncul. Berarti nama tinggal kita ganti. Text field-nya diklik, kemudian init file-nya pasti di situ ganti dengan rm nama. Oke, enter, jangan lupa di enter. Nah, kemudian untuk kelas kita tinggalkan dulu. Kemudian untuk TMP lahir juga sama, TMP lahir. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk TGL lahir juga sama, TGL lahir. Kemudian di enter. Oke. Nah, CK kita tinggalkan dulu. Untuk alamat juga sama. Oke. Nah, alamat nggak usah di enter ya. Kalau di enter pindah ke bawah deh. Oke. Sekarang nomor handphone HP, RM HP. Kemudian email RM email. Oke. Nah, untuk foto nggak usah. Nah, sampai di sini kita simpan, kemudian kita coba refresh. Nah, sekarang datanya sudah muncul semua. Data sudah muncul. Berarti untuk menampilkan data itu sudah muncul. Yang di atas juga sama. Di sini adalah, coba kita lihat alamatnya, di situ Lubuk Padang untuk data pertama. Data yang di bawah itu adalah Lubuk Pegalung Padang. Berarti sudah berbeda data yang muncul per masing-masing mahasiswanya. Oke. Nah, sekarang untuk nomor BP kan nggak boleh itu diedit. Nah, kalau nggak boleh diedit ya berarti kita tambahkan di situ nomor BP disable. Nah, disable. Oke, disable. Nah, kita coba simpan, kita coba refresh lagi. Nah, otomatis itu nomor BP nggak bisa diklik tuh, nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa-apain. Nah, ini nomor BP nggak mungkin berubah. Jadi kalau ada data yang nggak mungkin bisa dirubah ya bikin disable aja. Oke. Nah, kemudian untuk untuk kelas kita nggak pakai HTML seperti ini lagi. Kita sudah main di bagian PHP sekarang. Kenapa? Karena nanti kita mengedit ada kemungkinan nanti kelas ini yang terselect. Jadi dia sudah pilih kelas IF2. Jadi harusnya terselectnya IF2, bukan IF yang lain gitu. Nah, jadi kita coba bikin dalam script PHP echo select, name-nya adalah kelas. Oke. Kemudian
Kemudian jangan lupa ditutup selectnya di bawah, bikin echo lagi di bawah. Kemudian select tutupnya. Nah, selectnya yang text selectnya tutup. Nah, kita gunakan perulangan for. Nah, for ada variabel i, saya set di situ i sama dengan 1. Kita mulai nilai i itu sama dengan 1, di mana i kecil sama dengan 3, kemudian i plus plus. Oke, artinya dia nambah 1 sampai angka 3 nantinya. Nah, ada if lagi, konsep kondisinya di situ, string rm kelas itu sama dengan if strip string i. Nah, artinya apa? Di situ nanti ngecek if1, if2, if3 nanti. Nah, apabila sama, maka sel sebuah variabel kita set namanya isinya adalah selected. Nah, kemudian di bawahnya kita tampilkan optionnya. Jadi di dalam select itu biasanya ada optionnya. Jadi option itulah nanti yang menjadi isi dari combo box itu. Nah, option value-nya tulis if strip string i. Kemudian nanti juga tutup lagi tag dari optionnya. Nah, kemudian isinya adalah if. Oke, jangan lupa untuk yang selnya dimunculkan juga if string i. Nah, jadi di bagian value itu yang akan masuk ke dalam database, dan di if yang ini itu akan menampilkan data di dalam combo box nantinya. Nah, kemudian di bagian else. Nah, di bagian else. Oke, di bagian else itu apa namanya? Selnya nggak ada. Nah, jadi yang atas itu ada selnya, string selnya, di bawah nggak ada. Nah, jadi boleh kita ini disimpan, kita simpan, jangan lupa Ctrl S jari kirinya, jari tangan kirinya main terus Ctrl S. Oke, atau boleh bisa langsung dari situ. Nah, kita refresh. Nah, jadi if1-nya sudah sel. Karena kenapa dalam database if-nya if1 tadi. Nah, oke. Nah, sekarang untuk JK lagi. Kita akan coba bahas JK. Nah, JK bagaimana konsepnya? Nah, cari jenis kelamin di situ di baris 41. Nah, kasih enter 1 sebelumnya. Nah, kita kasih enter 1. Nah, kita sisipkan lagi script PHP. If string rm dalam kurung JK sama dengan L besar. Nah, maka ada sebuah variabel L kecil, L ya, bukan 1 tapi L kecil, sama dengan check it. Nah, else-nya berarti else if string rmjk sama dengan P besar. Oke. Nah, maka string P, nah, jadi ada string P lagi, bukan string L lagi, tapi string P. Jadi kalau L besar, maka dia string L kecil. Kalau P besar, maka string P kecil. Nah, disisipkan di mana? Disisipkan setelah value L ini. Oke, disisipkan setelah value L itu. Script PHP echo string L. Nah, ini untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan berarti string P. Copy saja. Oke, simple. Nah, sampai di sini untuk JK sudah jol. Oke, kita refresh lagi. Oke, laki-lakinya sudah terchecklist. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah di foto. Nah, kita coba tampilkan foto lama. Jadi ada foto lama nanti, dimana nanti kalau saya mau diganti berarti pencet browse lagi. Tapi kalau tidak diganti fotonya, ya berarti dibiarkan saja, dikosongkan saja. Nah, dimana kita tambahkan di atas tulisan foto, kira-kira di line 71. Nah, dalam script PHP juga. Oke, echo. Nah, untuk menampilkan foto kita pakai tag img src. src itu adalah search. Banyak mahasiswa yang salah tulis biasanya img scr. Nah, itu nggak bakal muncul fotonya. Jadi gunakan img src. Foto adalah nama folder, kemudian string rm foto itu adalah nama field yang ada di dalam tabel. Nah, jadi kita ngambil data nama filenya nanti. Oke, kita simpan.
Nah, setelah kita simpan, kita coba refresh lagi. Nah, muncul di situ. Ini data yang bawah tadi fotonya memang tidak ada. Nah, kalau yang atas kita edit itu muncul fotonya di situ. Nah, kalau mau diganti, pencet browse lagi. Tapi kalau tidak mau diganti, berarti dibiarkan saja. Oke. Nah, sekarang untuk menampilkan form edit udah selesai. Sekarang kita geser ke bawah. Ingat nama tombolnya simpan itu nggak usah dirubah, samain aja. Kemudian ini juga nggak ada yang dirubah, koneksinya tetap dipanggil. Kemudian file fotonya juga dibiarkan saja. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit. Di mana? Di bawah move uploaded file, ini masih di MHS Edit ya. MHS Edit, jadi ada string foto sama dengan koma, spasi, foto sama dengan string foto. Nah, itu kalau seandainya kita memilih browse, menekan tombol browse dan milih foto, maka yang atas itu yang jalan. Tapi kalau seandainya tidak, artinya kosong, kita tidak pencet tombol browse, maka foto yang sama dengan kosong itu yang jalan. Nah, sekarang kita bicara query lagi. Nah, query karena kita mau ngedit data, berarti query kita adalah update. Update diikuti dengan nama tabel, yaitu mahasiswa. Kemudian kita set nomor BP tadi kita tidak bisa rubah, berarti langsung saja set nama sama dengan pos nama, kemudian kelas sama dengan pos kelas, kalau seandainya kelasnya bisa dirubah ya. Oke. Kemudian diikuti dengan TMP lahir sama dengan pos TMP lahir. Nah, kemudian TGL lahir sama dengan pos TGL lahir. Nah, kemudian setelah TG lahir tadi apa lagi? CK ya. Oke, CK sama dengan pos CK. Oke. Setelah CK tadi itu ada alamat kalau saya nggak salah tadi ya. Oke, alamat sama dengan pos alamat. Oke, setelah alamat kita lanjutkan lagi. Itu ada HP, pos HP, kemudian email, pos email. Nah, jangan lupa ya kutip satunya, jangan lupa ya, kutip satu nggak boleh ketinggalan. Jadi setiap pos itu ada kutip satu di luarnya. Nah, jangan pakai kutip dua, tapi kutip satu. Nah, ini udah dasar nih sebenarnya. Nah, diikuti dengan nm foto. Setelah email itu adalah string nm foto. String foto, kemudian where. Nah, where-nya ada ID MAS sama dengan pos ID MAS. Nah, itu dia. ID MAS, pos ID MAS. Itu kuncinya di situ. Nah, itu adalah hidden yang ada di atas tadi. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini saya mau rubah data yang di bawah ya, data yang di bawah. Kaprajanya ganti, saya pendekin aja, Kapraja ganti Y3, lahirnya di Pariaman saya tulis, kemudian tanggalnya saya ganti dengan tanggal 10 bulan 2, bulan Maret bulan 3, kemudian saya ganti perempuan, kemudian lahir tinggalnya di Marapalam saya tulis. Nah, nomor handphonenya juga saya rubah sedikit. Oke. Nah, mail jadi Eka Praja WM. Nah, foto sekarang, karena tadi fotonya kosong, sekarang fotonya saya mau ganti. Saya ganti fotonya, saya pakai gambar yang warna hijau itu. Nah, oke, simpan. Ada pesan di bawahnya, yaitu si data mahasiswa berhasil disimpan. Oke, fotonya terganti, namanya juga berganti, kelasnya berganti, tempat tanggal lahir berganti, semuanya berganti, alamat berganti. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus? Berarti kita bikin hapus data mahasiswa sekarang. Hapus data mahasiswa simpel, kita bikin file baru, file new, PHP. Nah, hapus coding semuanya. Nah, scriptnya nggak banyak. Scriptnya simple, beberapa baris saja. Simpan dengan nama MHSDL.
simpan dengan nama MASDEL. Oke. Nah, kemudian bikin script PHP, kemudian koneksi nggak usah dipanggil di sini ya, karena MASDEL itu sudah di-include di index. Jadi koneksi sudah kita includekan di index kemarin. Jadi cukup sekali aja pemanggilan di index. Kecuali tadi pada saat kita nyimpan. Nah, nyimpan dan ngedit itu kenapa ada include, Pak? Nah, karena apabila tombol simpan diklik, maka baru proses penyimpanan jalan. Makanya harus harus ada include koneksi di situ. Nah, kemudian query-nya simpel saja. Delete from mahasiswa where ID MAS sama dengan get ID. Nah, ID MAS adalah yang ada di dalam database. ID adalah parameter yang dikirimkan dari halaman sebelumnya. Kita get ID tadi. Nah, kemudian kita bikin kondisi. If SQLM bernilai benar, nah, maka muncul pesan data berhasil dihapus. Oke. Tapi kalau seandainya tidak sesuai atau tidak benar query yang di atas, maka muncul pesan gagal menghapus. Oke. Nah, kemudian langsung kita bikin redirect lagi. Saya ambil dari yang halaman bawah tadi ya, yang meta HTTP kita copy boleh, kemudian paste di bawahnya. Oke, selesai. Nah, ini halaman MASDEL. Sampai di sini MASDEL simple, cuma beberapa baris saja. Nah, ini kita refresh. Saya mau hapus data yang bawah misalnya. Nah, saya mau hapus data yang bawah. Saya klik, ID-nya sama dengan 1. Nah, pas dihapus, berhasil dihapus. Kemudian tinggal 1 datanya. Oke, jadi project Charode kita udah selesai sampai di sini. Nambah, ngedit, ngapus, kemudian nampilin data sudah muncul. Nah, berarti materi hanya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah.